nggak ada satu jawaban yang nggak ada jawaban yang paling betul gitu kan. Nah, jadi kalau kalau gitu ya terpaksa kita harus akur gitu dengan apa pendapat. Jadi setiap orang, setiap ulama punya pendapat yang beda-beda. Jadi itu yang harus kita katakan, yang kita maklumi gitu kan. Nah, jadi salah satu yang disampaikan Pak Rifai tadi dengan Mbak Sari tadi juga betul gitu kan. Maksudnya itu tidak ada yang salah dengan itu. Jadi memang pada apa hakikatnya memang salah satu bagian dari pendapat itu adalah yang seperti dibilang tadi gitu, diturunkan pertama kali, kemudian apa namanya setelah itu baru ini kenapa nggak bisa share ya, bentar ya. Jadi diturunkan pertama kali di malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan, kemudian turun bertahap gitu karena itu salah satu pendapat dari para ulama yang masyhur gitu kan. Oke, nggak apa, langsung kita masuk kepada materinya ya. eh Kelihatan ya jadi ya. Ya, Oke. sudah kelihatan. Jadi masuk bab berikutnya ini sudah mulai masuk kepada bab pembahasan mengenai siroh. Jadi karena sirohnya itu dalam kitab Zadul Ma'ad ini memang dibuat secara bertema. Jadi nggak seperti kitab sejarah yang kita sudah kenal kebanyakan, yang mana kitab itu biasanya adalah bercerita mengenai urutan dari mulai Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian kehidupan masa mudanya, kemudian ketika menikah, kemudian dapat wahyu, kemudian berdakwah di Mekah, kemudian apa namanya hijrah, kemudian perang gitu kan, kemudian penaklukan Mekah dan seterusnya sampai wafat. Ini adalah biasa cerita sejarah kan begitu urutannya ya, ada dari mulai awal sampai akhir. Nah, cuman memang ini juga memang dicoba dibuat seperti itu pada beberapa beberapa urutan gitu kan, tetapi lebih kepada tematik ya. Jadi kayak ensiklopedia. Jadi bagus juga untuk karena kita sudah tahu sejarah yang biasanya tuh mungkin sudah famous lah, kita sudah terbiasa dan juga sudah mungkin hafal gitu kan. Nah, ini dibuat untuk kepada hal-hal yang sifat tematik sehingga lebih mudah kita mengingatnya gitu. Tema tematik misalnya kayak nama-nama beliau, bercerita mengenai kaidah-kaidah beliau dalam ketika orang safar, kaidah-kaidah beliau ketika berpuasa dan segala macamnya. Jadi mengupas apa namanya kehidupan Nabi gitu kan, keseharian Nabi, tetapi dalam bentuk tema sehingga mudah dipahami dan dicerna oleh kita dan sekaligus juga kita bisa dapat keseluruhan gambaran gitu, walaupun tidak menceritakan sejarah dari mulai awal sampai akhir, tapi kita bisa mendapat gambaran tentang keseharian hidup Nabi Muhammad SAW. Karena kalau misalnya yang paling penting itu sebetulnya bukan kita mengetahui urut-urutan gitu kan sirah itu, tapi bagaimana kita memahami Nabi SAW sebagai uswatun hasanah dari kehidupan sehari-hari. Dan tentunya itu lebih mudah untuk mencernanya dengan cara melihat daripada apa namanya bab-bab tertentu pembahasan, karena kita kan manusia cenderungnya lebih mudah untuk mengambil ilmu yang memang sudah terkotak-kotak gitu sehingga mudah dicerna gitu. Jadi nggak perlu mempertimbangkan hal-hal lain gitu kan. Pokoknya sudah disiapkan seperti ini, tinggal diambil. Gitu. Nah, yang pertama adalah setelah kemarin kita membahas mengenai ini kita mengenai masa muda Nabi SAW. Sekarang kita berbicara mengenai pengangkatan Nabi SAW, Muhammad SAW sebagai Nabi. Ya, ketika usia beliau genap 40 tahun, bersinarlah kepadanya cahaya kenabian. Jadi 40 tahun itu adalah di mana beliau diangkat sebagai nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memuliakannya dengan menyampaikan misi kerasulannya, mengutus kepada makhluknya dan mengkhususkannya dengan kehormatannya dan menjadikannya sebagai kepercayaan antara dirinya dengan Tuhannya. Jadi memang saat inilah Allah Subhanahu wa taala memuliakannya gitu kan dengan memberinya misi kenabian ya. Kemudian dan sebagai konsekuensi misi kenabian dan kerasulan maka mengutus beliau sebagai dutanya ya, duta Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu manusia ya. Dan juga mengkhususkan kalau bukan makhluk yang khusus, manusia yang khusus tentunya tidak akan dipilih menjadi nabi ya, dengan kehormatannya gitu, dan juga menjadikannya sebagai kepercayaan antara dirinya dengan Tuhan ya. Jadi memang sebagai penghubung gitu kan ya. eh Tiada khilaf tentang hari di mana beliau diangkat sebagai nabi, yaitu hari Senin ya. Jadi memang ketika turunnya wahyu pertama itu terjadi pada hari hari Senin, ini tidak ada khilaf gitu. Tetapi ada perbedaan pendapat mengenai bulannya gitu kan. Nah, jadi bulan di mana Nabi SAW diangkat sebagai nabi.
Nah ini kan tadi kembali kepada, kan kita tahu bahwa ketika Nabi SAW sebagai Nabi itu kan ketika turunnya wahyu pertama otomatis gitu kan ya. Nah itu kan yang kita perbincangkan tadi Lailatul Qadar apakah di bulan Ramadan gitu. Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun Gajah. Ini pendapat mayoritas. Jadi 41 tahun dari tahun Gajah ketika Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah gitu ya. Jadi 41 tahun setelah itu gitu. Ada yang mengatakan pada tanggal Rabiul Awal. Jadi bukan pada bulan Ramadan ya. Itu pendapat yang ini mayoritas ternyata pendapatnya. Nah, loh gitu kan. Berarti yang pendapat tadi adalah bahwa turunnya wahyu pertama pada bulan Ramadan itu bukan pendapat mayoritas gitu. Ada yang mengatakan bahwa terjadi pada bulan Ramadan seperti yang Pak Ahmad Rifai sampaikan tadi gitu kan. Berdasarkan dalil Al-Qur'an bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Mereka mengatakan pertama kali beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan ketika saat beliau mendapatkan wahyu Al-Qur'an sebagaimana yang kita sudah pahami gitu kan ya. Nah, pendapat ini dianut oleh sejumlah ulama diantaranya Yahya Al-Sarsari ya. Jadi mungkin Ibnu Katsir menukil kepada pendapat ulama ini gitu. Nah, jadi kelompok pertama ini berkata penurunan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jadi pendapat yang pendapat yang pertama tadi dia menyanggahi pendapat di mana Al-Qur'an turun di bulan Ramadan bukan karena Al-Qur'an tidak turun di bulan Ramadan, tetapi hakikatnya ada penurunan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu memang terjadi, tapi terjadi secara sekaligus. Nah, ini bedanya gitu kan. Maksudnya adalah ketika di bulan Ramadan yang di Lailatul Qadar itu turun Al-Qur'an secara sekaligus ya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Baitul Izzah itu di langit pertama. Ya. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dalam rentang waktu 23 tahun sesuai dengan kebutuhan dan ragam peristiwa yang mengikuti. Nah, itu yang pendapat yang mayoritas tadi gitu. Ya, pendapatnya adalah yang jadi suratnya Al-Alaq itu Iqra itu turun pada tanggal 8 Rabiul Awal sebetulnya. Nah, itu pendapat yang mayoritas gitu. Tetapi tidak menyanggahi ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar atau syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Tidak menyanggahi ayat-ayat tersebut. Cuman ayat tersebut harus dimaknai bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus ya pada pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, yaitu di langit pertama. Kemudian diturunkan berangsur-angsur secara rentang waktu 23 tahun. Pertanyaan kita, kan kejadiannya belum belum berlaku yang kebutuhan ragam peristiwa yang akan terjadi gitu kan sehari Nabi SAW. Kenapa ayat itu sudah turun gitu padahal peristiwa tersebut belum tentu belum berlaku. Ya karena jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menulis takdir. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui sesuatu itu sebelum ia terjadi. Makanya sudah turun Al-Qur'an itu dalam sekali waktu bercerita tentang dari mulai awal kenabian sampai dengan sebelum wafatnya Nabi SAW. Jadi semua peristiwa saat itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Golongan lain mengatakan bahwa diturunkan pada bulan Ramadan adalah menyangkut tentang kedudukannya, tentang pengagungannya, dan tentang perintah kewajiban puasanya. Ya, jadi maksudnya adalah golongan lain mengatakan kenapa Al-Quran itu disebutkan diturunkan pada bulan Ramadan itu adalah untuk mengangkat bulan Ramadan itu tentang kedudukan bulan Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan dan juga dasar dari perintah kewajiban berpuasa itu dikarenakan untuk merayai atau merayakan turunnya Al-Qur'an. Sebenarnya seperti itu. Makanya dalam surat Al-Baqarah 185 kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Wa bayyinatin minal huda ya dan juga penjelas daripada petunjuk. Maka fa di situ diteruskan ayat tersebut dengan ada huruf fa, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka sesiapa yang melihat bulan tersebut katanya hadir pada bulan tersebut berpuasa. Jadi fa itu dikarenakan membesarkan bulan Ramadan itu dikarenakan bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Jadi disebutkan seperti itu sebetulnya untuk mengangkat derajat bulan Ramadan itu sendiri gitu kan, yang mengagungkannya gitu dan juga lebih menekankan kepada perintah kewajiban puasanya. Itu ya.
Ada juga yang mengatakan bahwa pengangkatan beliau sebagai nabi adalah pada bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini seputar pengangkatan beliau sebagai nabi. Ada pertanyaan di sini. Kang Ganu mau tanya, itu eh, nama-nama bulan dalam Islam itu memang sebelumnya, sebelum adanya Islam itu emang sudah begitu apa pas Islam aja? Pas ketika Sudah Islam datang? sudah begitu sebelum adanya Islam juga, ya. Oke. Jadi bukan diada-adakan, memang itu sudah diketahui oleh bulan-bulan itu. Ada bulan-bulan haram, ada bulan ini, bulan itu sudah diketahui. Dan juga kebanyakan beberapa hal larangan yang berlaku di bulan-bulan haram, misalnya seperti larangan berperang segala macam, itu juga diadopsi juga bukan diadopsi, artinya Allah Subhanahu wa taala ya berkenan supaya itu kan sifatnya adalah kayak kebudayaan juga, urf ya, bagian dari urf, sehingga itu juga sebagian itu berlaku juga gitu. Seperti misalnya ketika Nabi SAW berperang di bulan haram gitu kan, mana orang Quraisy itu pantangan berperang di bulan haram, tapi Allah Subhanahu wa taala membela nabinya dengan menurunkan ayat Al-Qur'an, boleh berperang ketika ketika kita diserang gitu, diperangi gitu. Jadi memang saya itu disinggung mengenai bulan itu, yang mana kebiasaan orang Quraisy tidak pernah berperang, tetapi ketika ada Islam, ketika ada sebab, maka boleh boleh berperang gitu. Maknanya adalah ada ya sesuatu yang sifatnya diadopsi juga dalam dalam bulan-bulan dan dalam kebudayaan orang Quraisy saat itu atau orang Arab saat itu gitu. Oke, Ya. ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini dah materinya ringan semua ini ya hari ini. Oke, jadi tadi sudah berbicara, kita sudah tahu ya. Oke, jadi pendapatnya berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau kita ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an tadi turunnya pada bulan Ramadan karena seperti tadi dibilang, awalnya di bulan Ramadan, kemudian berangsur-angsur pada hari yang lain, itu juga boleh. Ada juga pendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan Rabiul Awal awalnya turunnya wahyu, tetapi ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan itu dikarenakan turun ke Baitul Izzah. Itu juga pendapat yang sangat banyak juga seperti itu. Jadi tidak ada pendapat yang kalau dikatakan paling betul lah gitu kan. Mungkin dalam sisi orang yang mengarut pendapat, mungkin ada pendapat yang lebih banyak gitu ke satu dibanding yang lain, tetapi tidak berarti bahwa pendapat yang lain salah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi eh, kalau kita sebagai orang yang belajar, ya kita terima saja semuanya gitu kan ya. Wallahu alam gitu. Tapi kita kalau ada yang bertanya, kita bisa menjelaskan maksudnya apa gitu. Dan apapun yang terjadi tidak akan berpengaruh juga dengan keimanan kita juga sebetulnya. Itulah yang paling penting ya. Nah, mengenai turunnya wahyu ini penting sekali gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berbicara mengenai turunnya Al-Quran, maka sekarang kita berbicara mengenai turunnya wahyu gitu kan, proses turunnya wahyu. Jadi ada tingkatan-tingkatan penurunan wahyu dalam beberapa tingkatan. Ya, ada 8 gitu tingkatan di sini. Oh, kita mungkin nggak tahu taunya gimana ya gitu. Nah, taunya ternyata ada 8 yang berhasil dihimpun. Ya, pertama adalah ru'yah shadiqah atau mimpi yang betul. Nah, ini seperti ketika turunnya pertama kali wahyu yang diterima oleh Nabi SAW ketika di Gua Hira. Ya, katanya beliau tidak melihat mimpi, melainkan mimpi itu yang datang seperti pancaran sinar pagi. Jadi kayak ya gitulah, kayak seperti mimpi yang betul gitu. Jadi ketika beliau itu nggak bermimpi, tapi mimpi itu yang datang kepada beliau gitu. Nah, itu yang luar biasa. Mungkin saat itu hanya beliau yang melihat malaikat itu seperti melihat mimpi gitu kan, tetapi orang lain tidak melihatnya. Nah, itu yang terjadi, salah satu metode turunnya wahyu ini yang terjadi pada pada Nabi SAW ketika di Gua Hira, gitu kan. Ya, kemudian yang kedua adalah malaikat menyampaikan ke dalam dada dan hati beliau tanpa bentuk fisik. Kalau yang pertama tadi ada mimpi, jadi Rasulullah SAW seperti melihat bayangan atau apa gitu. Kalau yang kedua ini seperti membisikkan ke dalam dada dan hati beliau, ya tanpa adanya bentuk bentuk fisik gitu kan. Jadi langsung pesan itu terbesit ke dalam dada dan hati gitu, ya, seperti bisikan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah malaikat menjelma di hadapan Rasulullah SAW dalam bentuk seorang laki-laki. Lalu ia mengajak berbicara sampai beliau memahami apa yang dikatakan kepadanya. Nah, ini seperti ada yang dalam hadis ya, hadis terkenal. Hadis hadis mengenai apa nih? Ada yang tahu nggak? Hmm. Ayo, ini dalam apa? eh, hadis terkenal dalam hadis 40 hadisnya Imam Nawawi. Hadis Arba'in. Apa ini berkaitan mengenai
ketika malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang menanyakan kepada Rasulullah berkaitan mengenai iman, rukun iman, ya kan? Ya. Ya, jadi terjelaskan gitu kan, yang Nabi SAW bilang yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya gitu ya, terakhirnya seperti itu ya. Jadi apa namanya, itu sebetulnya untuk mengajarkan kepada para sahabat gitu kan, jadi menjelma sebagai laki-laki mengajar berbicara gitu kan, sebenarnya itu mengajar gitu kan. Nah seperti itu. Keempat adalah malaikat datang kepadanya dalam keadaan seperti suara lonceng. Jadi seperti lonceng, teng, teng, teng gitu di telinga beliau. Dan inilah katanya tingkatan yang paling sulit bagi Nabi SAW ketika menerima wahyu. Ya, sehingga kadang tidak jelas rupanya seperti apa malaikat itu. Ya, sampai katanya keningnya itu bercucuran keringat di hari yang sangat dingin. Ya, sekalipun sampai hewan tunggangannya langsung menderum di tanah jika ia kebetulan menungganginya. Jadi kalau ketika Nabi SAW sedang menunggangi hewan tunggangan, menerima wahyu tuh sampai hewannya itu pun terpengaruh gitu kan dengan itunya gitu. Ya, dikatakan dalam tempat lain lagi ketika sahabat yang melihat seperti ini, ketika itu kebetulan dengkulnya berdekatan dengan dengkul Nabi SAW, sampai katanya dengkul sahabat itu tertekan oleh dengkul Nabi SAW sampai seperti ingin patah gitu, dikarenakan Rasulullah sangat tegang saat itu gitu. Ya, ini ketika malaikat datang kepadanya dalam suara seperti lonceng. Ya. Kemudian yang kelima adalah beliau melihat malaikat dalam rupa aslinya. Nah, ini juga terjadi. Lalu malaikat itu menyampaikan wahyu kepadanya. Peristiwa ini terjadi 2 kali padanya seperti apa yang disebutkan pada surat An-Najm ayat 7 dan ayat 13. Nah, kalau ada yang punya mushaf silakan dibuka surat An-Najm ayat 7 dengan ayat 13. Ini pendek-pendek surat ini. Ayatnya. Ayat 7 dan atau ayat 7 sampai, Pak? Ayat 7 dan 13. Katanya sih 7 sampai Ya, 13. 7 dan 13. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bil ufuqi al-a'la. Ufukil a'la. Oke. Dan ia Ufukil a'la. Sedang dia berada di ufuk tinggi. Dan 13. Walaqad ra'ahu nazlata ukhra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. ya, nah itu disebutkan gitu kan. Jadi ketika itu Rasulullah sebutkan 2 kali, terjadi 2 kali. Jadi Rasulullah saya itu melihat dalam tempat-tempat yang tinggi, kemudian satu lagi dalam tempat yang lain, dalam kesempatan yang lain, Inda Sidratil Muntaha, kalau itu diteruskan di Sidratil Muntaha ketika sedang Mi'raj gitu kan ya. Jadi malaikat Jibril, katanya Nabi SAW nampak bentuk asli malaikat Jibril gitu kan. Dan katanya malaikat Jibril itu sangat besar gitu bentuk aslinya. Sampai katanya sayapnya itu kalau misalnya melebar gitu, itu menutup langit dan bumi katanya. Saking lebarnya malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sangat besar gitu ya. Jadi ya bayangkanlah gitu kan, kita nih nggak ada apa-apanya gitu kan dibanding itu. Ya katanya kalau misalnya menampakkan muka aslinya itu, wah itu penduduk dunia itu katanya sampai bisa terkaget-kaget gitu kan. Ya. Bahkan katanya malaikat maut itu ya, kalau misalnya menampakkan muka aslinya, orang hidup pun bisa jadi mati gitu kan, seperti itu. Saking ngerinya gitu kan ya. Ya, jadi kita tidak tahu seperti apa, tapi beliau Nabi SAW melihat malaikat dalam rupa aslinya. Ya. Kemudian apa-apa yang diwahyukan Allah kepadanya ketika beliau berada di langit pada malam Isra Mi'raj. Nah juga ya, tadi kan kita berbicara malaikat ya, semuanya ya, sodekoh, mimpi, segala macam malaikat. Kemudian juga ternyata juga Nabi SAW mendapatkan suatu keutamaan juga gitu, bahwa beliau bisa menerima wahyu langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada malam Isra dan Mi'raj, di mana beliau mendapatkan wahyu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di langit ya, berkaitan mengenai masalah perintah sholat. Ya, ini juga satu keutamaan karena tidak melalui malaikat Jibril perintah itu datang kepada Nabi SAW. Jadi kita anggap itu sebagai wahyu juga kan, apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka dia hakikatnya adalah wahyu juga gitu. Yang ketujuh itu adalah kalam Allah secara langsung tanpa perantaraan seorang malaikat. Sebagaimana Allah berkata kepada Musa bin Imran. Ya. Jadi adalah Allah Subhanahu wa taala berkata langsung kepada Nabi SAW tanpa perantaraan seorang malaikat. Ini juga yang terjadi pada di malam Mi'raj tersebut.
gitu. Kalau Nabi Musa juga dulu Allah Subhanahu wa taala berkata langsung kepada beliau ketika di bukit gitu kan. Ketika di bukit gitu kan. Nabi Musa minta apa namanya Aron aku ingin melihat engkau. Ya Allah gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala qala falan tarani. Bagaimana kamu bisa melihat aku? Sedangkan bukit saja nih kalau melihat aku dia bisa apa namanya bisa hancur kan dikatakan dalam surat Al-A'raf itu kan coba tengoklah dalam bukit itu. Jadi sebetulnya bukan Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kamu bisa kalau bukit itu bisa kuat maka kamu bisa melihat aku gitu. Ternyata falamma tajalla rabbahu lil jabal falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, ya maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa cahayanya kepada bukit itu maka bukit itu dakka langsung hancur gitu. Dan Musa soiko, Musa jadi pingsan gitu kan, ya Nabi Musa jadi pingsan gitu karena kaget dan juga karena kehancuran bukit tersebut maka tidak mampu gitu. Nah tapi saat itu Nabi Musa berkata dengan berkalam sama Allah secara langsung saat itu, ya secara langsung, ya. Makanya Nabi Musa mendapatkan tapi kalau Nabi Muhammad berkata kepada Allah secara langsung di Sidratul Muntaha, kalau Nabi Musa berkata kepada Allah secara langsung di bukit gitu. Nah, jadi ini memang keutamaan Nabi Musa yaitu adalah wa kallamallahu Musa taklima, dan sesungguhnya Allah itu bercakap-cakap dengan Musa secara betul-betul cakap-cakap gitu kan. Maksudnya adalah dialog tadi di dunia gitu, ya. Kemudian adalah pembicaraan Allah secara langsung tanpa hijab. Ya, pendapat ini menurut sebagian mazhab yang mengatakan bahwa Nabi SAW melihat Tuhannya di Isra Miraj. Gitu. Jadi ketika di Sidratul Muntaha itu memang katanya dalam sebagian ulama mengatakan bahwa percakapan yang terjadi itu tidak ada hijab gitu. Makanya malaikat Jibril tidak bisa ikut masuk gitu. Ya, wallahu alam apakah betul atau tidak. Ya, tetapi yang saat itu terjadi pembicaraan. Gitu. Nah ini adalah tingkatan-tingkatan proses turunnya wahyu, ya yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada soalan di sini. Nah, Berarti yang 678 itu satu event, Pak ya? ya bisa dibilang satu event gitu. Atau juga mungkin ya sebenarnya bisa dikatakan secara inilah. Tapi kan kita tidak tahu apa namanya saat di sana itu yang terjadi apa. Apakah diwahyukan itu memang secara terbesit gitu kan? Apakah Allah berkata gitu? Karena kan diwahyukan itu kan bisa jadi. Kalau ini kan tadi kan semuanya 1-5 ini kan wahyu juga semuanya, betul nggak? Tapi kan metodenya kan malaikat. Bisa jadi malaikat menyampaikan ke dalam hati, bisa juga diwahyukan oleh Allah langsung ke dada dan hati. Jadi bukan malaikat yang membacakan kepada Nabi Muhammad, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung. Itu juga bisa. Kemudian ada juga proses di mana saat itu memang Nabi SAW berjumpa dengan Allah langsung gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu naik turun dari Sidratul Muntaha ke langit Bapak ketemu Musa naik lagi ke atas itu apakah beliau itu langsung setiap saat berkata langsung kepada Allah ataukah beliau cuma naik saja kemudian di luar kemudian meminta, ya. Karena hadis mengenai Isra Mi'raj ini kalau tidak salah hadisnya hadis ahad. Hadis ahad ini kalau kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya akidah, ya ini termasuk akidah ya. Nah, itu kabar ahad ini kalau kita katakan dia 100% betul itu tidak tepat gitu ya. Artinya walaupun riwayat suatu hadis itu walaupun riwayatnya sahih, tetapi kalau dia ahad tidak sampai pada lewat level mutawatir. Ahad itu maksudnya adalah hadis itu sahih secara sanad, orangnya tidak ada yang berdusta gitu ya. Jadi sanad itu tetapi dia hanya datang lewat satu jalur saja, ya. Nah, ini sahih, tetapi kalau untuk masalah akidah tidak bisa langsung diterima gitu, ya. Nah, kalau dia sampai kepada kita lewat 7 mata rantai yang berbeda sehingga sampai levelnya mutawatir. Maksudnya mutawatir itu adalah ya intinya adalah konsisten lah, ya. Jadi tidak mungkin adanya kesalahan di situ maka boleh diterima kalau berkaitan masalah akidah, ya. Kalau berkaitan masalah amal, hadis sahih boleh langsung dipakai gitu kan. Ya, selama tidak ada yang membatalkannya gitu kan. Tetapi kalau misalnya hadis bekal akidah itu kita sebut sebagai kabar ahad. Ini juga termasuk kabar ahad kalau tidak salah. Sehingga maksudnya adalah kita tidak tahu secara detail apakah itu berlaku secara langsung ataukah tidak. Kadang tidak dijelaskan juga. Nah, tetapi bisa jadi apapun bisa berlaku pada saat tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkehendak. Bukannya. Tapi yang kita tahu memang saat itu memang ada masa di mana Nabi SAW bercakap langsung dengan Allah.
saat itu, ada langsung. Oke, Ya. ada lagi? Sorry Pak, berarti kalau yang tentang akidah itu harus mutawatir atau ahad sudah sah untuk diikuti Pak? Ya maksudnya diikuti tapi artinya tidak 100%. Misalnya seperti ini, cerita mengenai kabar-kabar ahad misalnya adalah ru'yah ramalan Nabi SAW mengenai ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat. Ya kan itu kan kabar, itu kan sifatnya akidah juga, betul nggak ya? Akidah juga gitu kan. Artinya nanti ada tanda seperti ini, laut ini akan kering, ada peristiwa ini, betul nggak ya? Nah, apakah itu suatu yang kalau kejadian tanda seperti itu sekarang maka kita yakin sudah datang kiamat? Semua tandanya ada nih gitu sekarang. Apakah kita yakin di kiamat? Enggak juga. Kenapa? Karena kiamat itu kan terjadi kalau misalnya udah ada Imam Mahdi, atau misalnya turunnya Imam Mahdi, ada turunnya ini, ada Dajjal segala macam, ada Dukhon segala macam. Nah, ada kabut besar segala macam. Nah, ini kan sesuatu yang urutannya gimana kita nggak tahu, betul nggak? Dia sifatnya kabar, tanda-tanda. Jadi kita percaya bahwa dia sangat mungkin terjadi, gitu. Tetapi ketika tanda-tandanya muncul semua, bukan berarti kita langsung ikut. Sebagaimana kayak misalnya kita ikut tanda-tanda misalnya kalau bulan Ramadan kita harus puasa, ya. Itu kan jelas gitu kan ya, oke bulan Ramadan kita langsung puasa, kita nggak boleh nggak puasa atau kita nggak yakin nih bulan Ramadan atau enggak. Atau kalau dalam kondisi lain misalnya kita berbuat apa namanya, kayak ada aturan-aturan dalam ibadah misalnya, kalau orang kentut gitu kan ya batal wudunya gitu, nggak perlu lagi diselidiki apakah ada kentutnya atau enggak gitu kan. Jadi memang hal seperti itu sudah yang pasti, oke kalau berlaku A dengan B maka kita ikutin, itu kan itu sifatnya pasti gitu. Tapi kalau misalnya yang sifatnya masih kabar ahad itu ya kita terima aja sebagai kabar ahad, kabar kabar sohih, tetapi apakah bisa dipraktekkan atau tidak, diterima satu atau tidak, itu bergantung ya. Jadi tidak semutlak-mutlaknya gitu. Jadi harus hati-hati. Makanya saya selalu bilang wanti-wanti, ketika suatu itu sohih, itu nggak bisa langsung secara merta-merta bisa diimplementasi. Makanya ini pentingnya belajar ilmu hadis gitu kan. Kabar ini relevan apa enggak, bisa dipakai apa enggak gitu. Karena nggak cuma dalilnya, ada dalilnya aja apa sahih apa enggak, tetapi juga paling penting gimana implementasinya. Kalau kita nggak paham ilmu itu gitu kan, ya susah gitu ya. Karena makanya ada ilmu hadis itu nggak cuma sekedar ngapal hadis saja, tapi ngapal kapan hadis itu bisa diaplikasikan gitu kan. Mustalah mengenai mengenai level-level hadis, tingkat-tingkatannya gitu, mengenai rawi-rawinya gitu kan. Apakah hadis ini menjelaskan ayat Al-Quran yang mana? Hadis ini apakah masih applicable atau tidak? Hadis ini berlaku khusus atau berlaku umum? Kadang-kadang nggak ada penjelasannya gitu, ya. Kadang-kadang menjelaskan itu dengan hadis lain juga gitu, ya. Misalnya contoh ada hadis yang mengatakan saat itu gitu kan, ketika seseorang sahabat Nabi SAW, saya tidak ingat namanya, kalau tidak salah namanya adalah Salim dan Abu Hanifah kalau tidak salah, lupa saya. Ya, Abu Hanifah dengan Salim. Salim ini anak angkat kalau tidak salah ya, mungkin salah. Jadi ada seorang sahabat, beliau memiliki anak angkat gitu kan. Nah, anak angkat ini eh, dia ingin supaya anak angkat ini dengan istrinya tidak muhrim, jadi muhrim gitu kan saat itu gitu. Eh, karena memang istrinya tidak mau pakai hijab di rumah gitu supaya bisa bebas gitu kan. Bagaimana caranya gitu. Nah, Nabi SAW mengatakan susuilah dia gitu. Nah, jadi hadis ini ulama beda pendapat apakah ini berlaku pada si sahabat ini saja gitu kan. Karena saat itu sudah agak besar, karena karena susuan itu menjadi mahram apabila masih kecil gitu. Tapi saat itu anak itu sudah agak besar, sudah usia 7 atau 6 tahun gitu. Jadi tidak berlaku lagi menyusui itu. Atau masih berlaku juga sebetulnya level menyusui itu. Tapi kalau iya sampai berapa levelnya? Apakah sampai umurnya dewasa atau gimana gitu kan? Nah, itu jadi berbeda pendapat. Nah, salah satu pendapat adalah mengatakan bahwa hadis itu hanya berlaku untuk sahabat itu saja gitu, tidak berlaku untuk orang biasa gitu, ya. Nah, jadi makanya ketika anak-anak sudah lewat dari masa menyusu, kemudian menyusu itu nggak lantas jadi mahram gitu kan, karena sudah habis masa susunya gitu. Nah, jadi ini pentingnya makanya memahami hadis itu nggak cuma secara tekstual, tapi konteksnya apa dan juga para ulama bagaimana memahaminya. Hadis sahih bisa dipahami dengan salah apabila kita cuma berpegang pada kesohihan saja, ya. Makanya Pak Google ini bisa bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya kalau kita cuma modal itu saja.
gitu. Ya, gitu Pak ya. Moga-moga bermanfaat. Jadi gimana supaya tahu Ustadz apakah hadis itu bisa dipakai atau enggak? Ya tanya para ulama lah, tanya para ustadz yang memang spesialis di bidang itulah gitu. Jadi jangan kita menyimpulkan sendiri gitu. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang cuma berbekal bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab, saya bisa baca. Ya, kalau bisa bahasa Arab, bisa baca teks aslinya mah nggak ngaruh gitu. Terjemahan juga udah bagus sekarang. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ngerti nggak kamu konteksnya di mana, ngerti nggak ini adalah asbabul wurudnya atau sebab turunnya hadis itu kapan gitu kan. Kemudian apakah kaitan dengan hadis lain ada nggak yang menjelaskan. Jangan kita menyimpulkan sendiri kan ada satu langsung kita simpulkan gitu. Ini bahayanya anak-anak zaman sekarang gitu ya. Akhirnya karena belajar nggak pakai guru ya, ya yang jadi gurunya adalah hawa nafsunya dan setan gitu. Nah, ini yang kita mau hindari gitu. Jadi kalau ada hadis sahih bukan berarti kita bisa langsung aplikasikan. Dan juga ingat sahih itu juga bukan atau hadis itu sahih atau baik atau buruk itu juga bukan mutlak. Artinya mutlak kenapa? Karena sahih itu berdasarkan pendapat satu ulama. Ada ulama lain yang mengatakan mungkin hadisnya sahih, ada ulama lain mengatakan dia nggak sahih karena ada perawi yang nggak ini. Jadi yang mana yang betul? Inilah ilmunya mustalah hadis tadi, ilmu menganalisa riwayat tadi, level-level hadis itu tingkatan-tingkatannya bagaimana gitu. Perawi-perawinya yang meriwayatkan hadis itu apakah bagaimana menilainya gitu kan suatu itu. Nah ini beda-beda makanya ada ulama yang bilang ini sohe, ini nggak sohe gitu. Ada yang ekstrim kalau bukan Al-Albani yang mensohekan saya nggak percaya gitu. Itu juga terlalu berlebihan menurut saya karena kita mesti lapang dada terhadap permasalahan seperti ini. Misalnya ada hadis yang berkaitan mengenai amal lah untuk berpuasa sunnah misalnya. Hadis tersebut doif misalnya. Ya. Kemudian ada hadis lain tapi hadis itu misalnya hampir sama gitu ininya narasinya, tetapi hadis itu misalnya hasan atau dia soheh gitu. Nah karena yang tadi ada hadis yang doif, yang ini hadisnya hasan atau soheh, maka nih hadis yang doif ini bisa naik pangkat jadi hasan gharib, hasan yang didekatkan. Jadi dia doif jadi hasan. Kenapa? Karena ada hadis lain yang matannya, kontennya sama seperti yang tadi, cuman datang dari riwayat yang berbeda. Maka yang ini pun karena yang ini hasan atau benar, berarti ini juga mungkin benar, gitu kan? Ya mungkin benar juga karena isinya sama gitu. Ya, jadi didekatkan hasan. Jadi boleh dipakai juga ternyata. Nah, kok bisa gitu? Nah, itulah tadi. Ya, pentingnya melihat satu itu nggak cuma sekedar dari satu 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 status saja gitu, tapi ngeliat secara keseluruhan. Makanya ilmu hadis itu sangat luas dan semasa saya di Malaysia banyak juga bertukar pandangan dengan para asatis ya yang lagi mengambil gelar doktor di sana gitu, yang lagi mengambil gelar gelar master dan doktor di sana. Itu banyak yang kadang-kadang mereka tuh sebenarnya bilang kadang ketika seorang itu pakar hadis gitu, dia ini lulusan dokter pakar hadis gitu kan. Ternyata ketika dicek waktu ngambil disertasinya apa? Ternyata disertasinya adalah hadis berkaitan mengenai khitan atau sunat. Jadi dia sangat ahli dalam perkara hadis masalah sunat gitu kan. Tapi hadis yang lain kan masih banyak, masih ratusan ribu hadis yang lain. Nah, itu nggak ahli. Tapi ada gelar doktornya. Tapi pakar sunat gitu. Ya, jadi kalau kata kawan saya Profesor Sohirin yang mengajar di dia kalau nggak salah Usuluddin Usuluddin di Universitas Internasional Antarbangsa di Malaysia, beliau profesor dari Muhammadiyah. Beliau bilang kita ini jangan waktu itu kan lagi ada acara buka puasa para dosen-dosen gitu. Kebetulan istri saya ini jadi ikatan istri-istri para dosen walaupun suaminya nggak dosen gitu. Jadi terpaksa saya diundang juga gitu kan. Jadi beliau ini bercerita ketika lagi buka puasa tuh kita ini jangan sama dosen-dosen kita jangan bangga dengan ilmu kita yang udah doktor gitu, profesor. Karena hakikatnya orang tuh bisa jadi dokter cuma mempelajari apel saja gitu. Dokter bidang apel gitu. Sedangkan itu baru pintu masuk dari ilmu yang lebih luas lagi sebetulnya. Jadi jangan cukup puas dengan gelar dokter. Justru gelar dokter itu baru memberikan kita gelar untuk kita bisa masuk pada
ilmu yang sesungguhnya gitu. Jadi bukan inti dari gelar, bukan inti dari ilmu itu, dari doktor itu, tapi baru entrance-nya saja gitu. Ya. Dan beliau banyak mengutip ulama-ulama yang terdahulu seperti Ibnu Sina, bagaimana menghasilkan ya atlas botanikal yang sangat banyak itu gitu kan, yang sampai sekarang masih dipakai di bidang kedokteran. Bayangkan, luar biasa kan. Juga bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menulis kitab ini dalam di atas unta ketika perjalanan haji gitu. Nah, ini adalah kisah-kisah bagaimana masih jauh oh, ilmu ulama-ulama sekarang. Ini bukan saya yang bilang, tapi beliau yang bilang. Jadi mengutip pendapat orang yang lebih berilmu dari saya, gitu kan. Bagaimana ketawaduan penting sebagai seorang memiliki ilmu. Ya, jadi kalau kita pengen tahu gimana Ustadz, tanya siapa ya? Tanyalah orang yang berilmu. Tanyalah siapa ahli hadis. Kita mau tanya masalah hadis, tanyalah orang yang punya gelar di bidang hadis. Jangan semua ulama ditanya, karena nggak semua ustadz atau ulama bisa menjelaskan masalah hadis, gitu kan. Ya. Allah bisa. Boleh Pak ya? Ya, Pak. Oke. Nah ini kalau kita ada turunnya wahyu gitu kan, sedikit menyinggung mengenai turunnya wahyu gitu kan. Jadi kan wahyu ini berarti halnya sifatnya umum. Jadi apapun yang sampai kepada Nabi SAW, baik yang hadis kemarin disebutkan sama Mbak Sari ya, kalau nggak salah hadis qudsi ya, yang juga merupakan wahyu sebetulnya kan. Nah, tetapi tidak bagian dari ayat Al-Quran gitu. Berarti sebetulnya ada wahyu yang jadi ayat, ada wahyu yang tidak jadi ayat gitu kan. Tapi ini halah hakikatnya 7, 8, semuanya ini bentuknya ketika turun kepada Nabi seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang kalau yang jadi ayat gimana tuh turunnya? Ya, ada yang tahu? Ya. Ini siapa yang ada di sini? Kita tengok dulu. Oh, masih sama ternyata. Oh, ada Mbak Vera ya. Ada yang tahu ketika turunnya ayat gitu kan? Nah, saya kasih inilah, kita semua baca Al-Quran gitu kan ya. Kalau nanti kita coba tengok Al-Quran teman-teman orang kawan-kawan yang mungkin dari Maroko atau dari Tunisia atau dari Aljazair atau dari Libya, coba ambil Al-Quran mereka gitu ya. Kemudian tengoklah surat Al-Baqarah dari 1 sampai 10 gitu, dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sampai 10. Cari Quran yang dari Maroko. Kita akan jumpai itu ada perbedaan bacaan di situ. Percaya nggak? Ya percaya aja. Percaya coba. Karena belum tahu juga, baru ya maksudnya jadinya mesti dilihat. Terus berarti Qurannya nggak ini dong. Berarti katanya Quran itu kan nggak berubah-berubah. Ya, maksudnya kan satu mushaf itu Pak, waktu Umar Membukukan. menghatam inikan Quran itu kan semuanya secara satu mushaf. Maksudnya, Kalau jadi gimana? Kenapa bisa berubah? Berubah katanya loh, ya. Berubah katanya. Enggak tahu. translate-nya kali ya. Enggak translate. Misalnya ada yang hafal ayat terakhir Al-Baqarah. Al-Baqarah kan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya. Ya, wa malaikatihi, ada yang baca wa kitabihi. Ya. Yang baca wa kitabihi ini adalah Ahlul Kufah yang 3 Syafa, yaitu Imam Hamzah Az-Zayyat, Imam Khalaf Al-Asyar, dan Imam Ali Al-Kisai. Kutubihi dengan kitabihi tidak sama. Kalau kutubihi itu kitab-kitab. Kitabnya banyak. Kalau kitabihi satu saja kitabnya. Ayo. Ada lagi yang lebih ekstrim, misalnya dalam surat Al-Hujurat yang paling famous nih kalau lagi musim pemilu, mengenai tabayun, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Gitu ya. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau ada orang fasik, wahai orang beriman, kalau ada orang fasik datang kepada kamu dengan membawa berita, fatabayyanu. Betul nggak? Fatabayyanu. Ya. Tabayunlah kamu, cari apa namanya, Cek tabayun. dan dicek. Cek gitu. Tapi Imam Kisai bacanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatatsabbatu. Wah, beda lagi Ustaz. Udah tadi masih mending, masih sama kitab perkataannya. Ini sekarang
tabayun dengan tasabbat. Aduh, gimana tuh? Oh, jadi meragukan kan? Berarti berubah-ubah dong. Apa yang ngajar lupa gitu? Ayo saya mau tanya nih. Nanti Tapi coba mungkin artinya sama kayak Pak. Enggak. ya nggak sama kalau udah beda Maksudnya kata. maknanya kalau bahasa Denis kan maknanya kadang ada dua dua kata terus maknanya sama kalau di sini. Tapi Oke, nggak tahu deh. kalau kita bicara makna mungkin bisa didekatkan. Tabayun mencari penjelasan, tasabbat mencari kepastian. Ya sama aja maksudnya. Iya, Maksudnya cek. artinya dekat-dekat. Tetapi yang kita bicara, yang kita kembali kepada awal kan bahwa kita yakin bahwa Al-Quran itu tidak berubah. Kenapa sekarang kenapa dalam mushaf itu beda tulisan bacaannya? Ya kan itu kan yang jadi masalah. Hmm. Iya kan? Ya. Nah, karena berarti karena kita nggak penting gitu mas, karena nanti jadinya seperti Bible dong. Ya yang penting kan esensinya sama loh, nggak penting, bukan masalah itu. Kalau kita tidak meyakini bahwa kitab itu betul tidak pernah berubah, kan esensinya bahwa kitab suci itu tidak boleh berubah supaya isinya preserve gitu kan. Walaupun kontennya sama gitu kan. Tetapi kalau misalnya perkataannya berubah, walau maksudnya sama, tapi kan itu tidak bisa menimbulkan keraguan. Dan juga menimbulkan keraguan yang mana kalau gitu yang menjadi parameter benar atau salahnya mana, karena secara perkataan sudah tidak di-preserve lagi, tidak dijaga lagi. Berarti kita yakin bahwa itu nggak dirubah-rubah sama orang, siapa? Apa kita percaya aja kata pendetanya? Itu kan yang membedakan kita dengan ini. Dan kita kan kalau kita punya sanad Al-Quran, artinya Al-Quran itu diturunkan dengan sanad ya, lewat guru ke guru. Jadi bacaan itu tidak secara tulisan gitu kan, tapi secara hafalan zaman dahulu ya. Makanya beda antara metode penjagaan narasi sanad umat Islam dengan orang-orang agama di luar Islam. Karena kayak misalnya Bible tuh nggak ada ininya, nggak ada sanadnya gitu. Jadi kalau dari Nabi Isa ke siapa itu tidak tahu. Mungkin ada Petrus atau siapa yang dapat ilham dari Roh Kudus, dia tulis sendiri semua apa aja Nabi Isa yang telah 100 tahun meninggal gitu kan, atau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Jadi nggak ada jaminan bahwa yang disampaikan itu betul atau enggak, mungkin dari mimpinya atau dari ilham, nggak tahu kita. Ya. Nah sekarang Al-Quran ini ada pertanyaan, kan kita kan yakin Al-Quran ini benar, betul Ustaz, nggak berubah, yakin Ustaz, apa beda bacaannya? Iya kan bingung sih. Karena saya pernah ada yang kayak gitu, ada yang bilang, ada orang Kristen bilang gitu, ini katanya nggak berubah, ini saya punya mushaf beda. Nah kan, kalau kita tanya gitu gimana nanti? Bisa jawab nggak? Tanya Pak Angga enggak? Ya itu boleh. Tapi kan nanti kan jadi ini kan, jadi kita nggak sampai itu terjawab kan mungkin kita ragu-ragu nih. Ya, jalannya benar nggak sih agamanya gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti sebagai PR juga lah gitu kan. Nanti saya akan coba terangkan juga mengenai perkara ini kalau dalam eh, dalam sesi berikutnya ketika saya bulan Februari ya Pak Ahmad Rifai ya, berkaitan Insya Allah, Pak. ya pengajian bulanan dari Yutlan. Nanti berkaitan terutama mengenai karena sudah dekat dengan bulan Ramadan kan, jadi itu mungkin pengajian terakhir sebelum bulan Ramadan, maka saya akan coba isi mengenai bulan Ramadan dan saya akan lebih detailkan mengenai Al-Quran, jadi tentang ini. Tapi yang perlu supaya nggak penasaran dan nggak tidur dalam keadaan penasaran, maka saya sampaikan bahwa sebetulnya memang semua itu betul gitu. Jadi Al-Quran itu memang ketika perkataan yang fatasabatu, ketika yang fatabayanu itu juga betul. Semuanya dari Jibril. Loh kok bisa begitu? Ya karena ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, yang dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Al-Quran itu unzila ala sab'atil ahruf. Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan kepada Jibril bahwa, wahai Jibril, aku ini diutus kepada kaum yang buta huruf, ya banyak yang tidak pendidikannya kurang tinggi gitu. Maka mudahkanlah gitu. Jadi Nabi SAW dibacakan dengan satu versi. Kemudian ya Jibril, zidni, tambahkan aku. Bacakan lagi. Sampai 7 kali baru Jibril mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah yang mudah bagimu Muhammad. Jadi maksudnya adalah
Al-Quran itu sendiri diturunkan dengan 7 huruf oleh Jibril kepada Nabi SAW untuk memudahkan Nabi SAW ketika mengajarkan kepada para sahabatnya yang berbeda dari kabilah Arab. Ya karena kabilah Arab itu nggak satu bacaan semuanya, satu lisan tuh nggak semua. Ada lisan-lisan yang berbeda. Ya, yang susah menyebutkan huruf ini ada yang mudah menyebutkan huruf ini ada gitu. Ya, jadi makanya misalnya contoh perkataan asirat, ya. Asirat dalam Al-Quran itu kalau misalnya kita tengok pakai huruf shad, betul ya? Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita tengok dalam perkataan itu, dalam kamus itu kebiasaannya ditulis dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Jadinya adalah perkataan asirat dengan shad, perkataan asirat dengan sin itu datang dari kabilah yang berbeda. Ada kabilah yang bilang asirat dengan shad karena tebal, karena dia nggak bisa bilang sin dengan tipis. Ada yang dengan sin gitu, asirat. Jadi kalau ada yang bilang ihdinas siratal mustaqim pakai sin, itu bukan salah gitu, ya. Karena memang ada bacaannya seperti itu juga. Kita yang salah karena nggak tahu gitu, ya. Jadi jangan disalahkan, shad gitu. Sebenarnya benar gitu. Ada juga yang membaca dengan ismam, mulutnya monyong gitu. Seperti do gitu, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wah, baru tuh. Itu kabilah Arab yang lain yang seperti itu. Bilang as-sirat dengan zurat, ya. Ada seperti itu, ya. Jadi nggak heran kalau Al-Qur'an itu diturunkan oleh Jibril diajak kepada Nabi SAW oleh Jibril dengan berbagai macam huruf-huruf supaya memudahkan Nabi ketika mengajarkan kepada sahabat yang datang dari berbagai macam kabilah. Gitu. Oke. Makanya kalau katakan semuanya betul, yang ada mushaf dari Maroko, dari Tunisia, dari mana itu betul dikarenakan semuanya adalah berasal dari bacaan Jibril alaihissalam. Jadi bayangkan saja ketika wahyu itu turun dengan 7 huruf dan turunnya itu dengan metode seperti ini ya. Boleh bayangkan bagaimana susahnya Nabi SAW saat itu gitu kan. Apalagi dalam bentuk lonceng gitu kan. Udah keringetan manggil sahabat, tulis kan begitu kalau ketika datang wahyu. Dipanggil sahabat tulis gitu kan. Jadi ketika menerima itu kan bagaimana konsentrasi beliau ya. Apalagi mendengarkan yang 7 huruf tadi gitu kan. Nah, itu luar biasa. Nah, ini sebagai ilustrasi sajalah bahwa tugas Nabi itu tidak mudah. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu Pak mau tanya mengenai mushaf itu, saya belum pernah dengar sih. Masalahnya ini, jadi kan ada urutannya, jadi surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya kan. Tapi kalau secara ini kan, kalau saya pikir secara bukan logika sih maksudnya, kan surat Quran yang pertama turun itu kan Iqra ya. Kenapa enggak yang pertama itu Iqra terus atau ya seperti itu Pak? Apa karena ada alasan tertentu ketika mushaf itu satu atau memang ada hadisnya? Ya, jadi pertanyaan sama diajukan oleh orang-orang musyrikin ya. Nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad dalam bentuk satu jumlah saja yang utuh gitu kan? Ya kan, betul nggak? Seperti itu. Kenapa masih pelan-pelan satu-satu gitu, ngacak-ngacak gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Supaya kami bisa menguatkan pijakan kamu wahai Muhammad, dan juga membacakan kepada kamu secara tartil. Jadi mengajarkan juga Al-Qur'an bacaannya. Jadi artinya kalau sesuatu turun berdasarkan tema itu lebih mengena gitu, betul nggak? Bukan ensiklopedia. Jadi ketika itu turun langsung applicable kepada Nabi SAW dan kepada para sahabat. Jadi sebagai bentuk untuk menetapkan, untuk membenarkan Nabi SAW ya tentang risalah kenabiannya. Jadi ketika ada orang kafir Quraisy yang meragukan Nabi SAW, turunlah wahyu yang membenarkan Nabi SAW. Betul nggak? Seperti misalnya ketika Sayyidati Aisyah difitnah ya dalam perkara berkata ifk ya, berita bohong gitu kan, dalam surat An-Nur gitu kan. Baru Allah
Itu kan sampai lama tuh nggak turun ayat, Nabi SAW sampai kaget. Akhirnya diturunkan ayat sama Allah Subhanahu Wa Taala yang menguatkan gitu kan. Kenapa orang beriman nggak nanya gitu kan? Hada ifkum mubin, ya ini berita bohong gitu kan. Ya. Baru saat itu Nabi SAW mulai lega gitu, makin kuat, makin yakin ya. Jadi ayat itu selalu relevan gitu, bukan seperti ensiklopedia, tapi menjawab permasalahan hidup dan juga menjawab dan membenarkan juga bahwa itu datang dari Tuhan semesta alam gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kan orang baca dari mana nih, mulai konteksnya apa, tidak tahu kan. Nah itu yang makanya itu dalam surat Al-Furqan dijelaskan ya, supaya dia bisa sebagai dalil yang soheh gitu kan, menguatkan Nabi SAW secara dalil ketika berhujah atau berdebat dengan orang Quraisy, dan juga sebagai metode pengajaran, diajarkan secara bertahap supaya Nabi SAW lebih mahir membacanya dan juga para sahabat juga mahir gitu. Tapi memang udah diplot gitu Pak. Maksudnya dari masa Nabi Muhammad SAW sampai ketika mushaf itu dijadikan satu buku dalam satu Quran gitu. Jadi sudah diplot dari Al-Fatihah terus Al-Baqarah seperti itu. Iya, memang ketika surat itu turun gitu kan, Nabi SAW selalu bilang, masukkan ini di surat ini, urutannya seperti ini, sebelum ini sesudah ini, selalu begitu. Makanya saya bilang tadi, ketika wahyu yang Al-Quran turun itu selalu ada penulis di situ, ya. Ketika dibacakan selalu ada panggil penulis supaya Nabi SAW memastikan bahwa ada yang mencatat, gitu. Ya, walaupun beliau menghafal, tapi ada yang mencatatnya juga, gitu. Dan jadi juga disebutkan letakkan ini di sini sama di sini, gitu. Ya, tapi kan nggak semua sahabat berada pada tempat yang sama. Tapi kalau saya urutan, memang urutannya juga dijelaskan sama Nabi SAW. Gitu, seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa urutan ayat dalam surat itu, jadi ada khilaf pendapat. Ada yang mengatakan bahwa urutan ayat dalam surat itu Rasulullah tetapkan. Tetapi adapun urutan surat itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa dia adalah dari Rasulullah SAW mauquf kepada Rasulullah sampai kepada Nabi SAW. Ada yang mengatakan dia sampai kepada para sahabat. Jadi berdasarkan para sahabat, pandangan para sahabat saat itu, bahwa urutannya seperti ini gitu. Ya. Gitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Tapi kalau urutan di mana ayat itu dalam surat itu Nabi SAW tunjukkan langsung. Ya. Di surat ini ayat ini gitu. Seperti itu. Ya. Jadi ada khilaf pendapatnya. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya banyak, mungkin kita buka lagi lebih luas lagi, karena berkaitan Al-Quran dalam dalam sesi bulan Februari. Atau kalau misalnya sudah banyak pertanyaan juga mampir ke rumah saya boleh. Saya punya perpustakaan kecil, ya silakan aja, ada berbagai macam ensiklopedia gitu kan. Insya Allah bisa dijawab semua pertanyaannya. Ya, karena kalau berkaitan masalah Al-Quran, ya saya masih berani jawab lah gitu kan, karena juga memang spesialis belajar di bidang Al-Quran, dan juga literatur saya di buku saya banyak. Jadi kalau saya nyari jawaban, nyari ada yang nanya ke saya nggak ada dalam kepala, saya buka buku saya gitu, baca buku kitab-kitab saya gitu. Kebiasaannya dapat di situ jawabannya. Dan nggak mungkin Google, kenapa? Kan di Google juga nggak jelas kadang, dan pertanyaan itu kan kadang kita pengen cari, kita sudah ada ide sebenarnya. Saya pengen ngecek yang ini sebetulnya, buka kitab ini dulu. Kita habis itu yang ini, baru yang ini gitu. Jadi kita nggak Google lagi gitu. Kita Google itu saya males gitu, karena harus, kalau pakai bahasa Indonesia pasti udah nggak ada jawabannya. Karena nggak banyak kitab-kitab Al-Quran atau qiraat yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kedua adalah kalau pakai bahasa Arab takutnya nanti pertanyaannya salah gitu, atau nggak ini kan. Jadi mendingan langsung buka kitab aja gitu kan. Nah, itu lebih, kebanyakannya langsung dapat gitu. Karena pertanyaannya aneh-aneh, menurut saya suka nanya, misalnya Uzair itu, perkataan dalam surat At-Taubah itu Uzair itu nama ajam, nama Arab atau bukan Arab? Pertanyaannya kan susah juga tuh. Karena ada kaidah qiraat, kalau dia nama Arab begini kaidahnya, kalau nggak Arab begini kaidahnya gitu. Saya ingat-ingat dulu ya, udah lama, karena Uzair itu cuma sekali disebutkan dalam Al-Quran gitu kan, dan itu juga jadi akhirnya buka beberapa kitab diambil, nggak ada yang fix gitu kan, tapi memang ada jawaban beberapa perkara yang terjawab gitu, nama Arab yang diarabkan karena berkaitan wazannya sama gitu kan. Ini alhamdulillah dapat gitu kan ilmunya baru, karena nggak, jadi jawabannya itu dirangkum dari berbagai macam jawaban berbagai kitab gitu, klek gitu, gitu ya. Begini kesimpulannya kalau kayak gitu kan ya. Jadi begitu kalau saya ada pertanyaan, yang karena saya juga nggak tahu semua, tapi saya tahu di mana nyarinya kalau misalnya ada yang tanya. Oke? Pak Anggana sebentar mau tanya.
Silakan Pak. Berarti tadi ketika turunnya wahyu yang ayat per ayat itu, berarti di situ Nabi menjelaskan, oh ini ayat sekian surat ini begitu ya? Ya, Cuman seperti itu. oh oke. Iya. Ya, Ya jadi terima kasih. itu juga ada hadisnya Pak. Jadi diletakkan di sini, letakkan di sini. Jadi memang semua itu ada urutannya. Makanya dalam satu surat itu insya Allah nggak ada khilaf. Tapi urutan surat itu yang khilaf, apakah dia ke Nabi ataukah dia sahabat, yang berdasarkan kesepakatan mereka gitu. Ya, karena kalau surat kan sudah ibaratnya satu entity, jadi nggak berpengaruh kepada konten gitu kan. Tapi kalau ayat itu kan satu konten gitu kan ya. Kalau ayat dengan ayat itu kan masih berkaitan, makanya penting. Oh iya, saya soalnya dulu sempat bertanya-tanya itu kan dulu Nabi turunnya ayat kan ayat per ayat itu terus bagaimana itu disusun dalam Al-Qur'annya. Saya sekarang Ya, udah terjawab. Oke. ya. Ya ya. Supaya lebih rumit lagi ya. Kalau dibilang bahwa ayat dalam ilmu ayat Al-Quran itu ada namanya ayat nasakh wa mansukh ya. Ada ayat yang dibatalkan. Ayat dibatalkannya adalah ada dua. Ayat yang dibatalkan secara bacaan, ayat yang dibatalkan secara hukum. Ya. Jadi yang dibacakan secara bacaan tuh jadi ternyata ada ayat Al-Quran yang diturunkan. Kemudian dia dibatalkan secara bacaan. Artinya dulu dibaca. Kemudian Nabi SAW saat bilang ayat yang ini sudah tidak boleh dibaca lagi. Ada. Ya. Dan nah itu yang menarik gitu. Dan kalau ada yang tanya, Ustaz, itu ayat yang mana? Kita tidak tahu. Karena yang sampai ke kita adalah yang boleh dibaca. Jadi yang tidak dibaca itu sudah tidak ada lagi yang mengingatnya gitu. Nah, itu memang sampai yang dihapus pun para sahabat tahu. Ya, jadi nggak ditulis lagi gitu kan dalam situ. Ya. Nanti kalau misalnya tertarik, kita bisa bincang mengenai kompilasi mushaf. Nanti kita bakalan tahu bagaimana ketatnya kompilasi mushaf Al-Quran. Itu ada buku bagus ya. Menurut saya buku bagus. Bukunya dari ulama Saudi, tapi beliau ini asalnya dari India, dari Goa kalau tidak salah. Namanya Profesor A.A. Azami, rahimahullah. Baru meninggal setahun 2 tahun kalau tidak salah. Eh, kalau orang Arab kan biasanya nulis buku tuh pakai bahasa Arab ya. Beliau ini ulama India tapi udah jadi warga negara Arab. Tapi beliau menulis buku ini pakai bahasa Inggris ya. The History of Compilation of Quranic Text. Beliau menulis ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari para orientalis dalam buku-buku mereka yang menyudutkan mengenai Al-Quran, meragukan mengenai kompilasi Al-Quran. Itu kalau kita baca buku-buku orientalis itu yang mengenai itu pengetahuan tentang sejarah dan hadisnya tentang kompilasi Al-Quran itu sangat luar biasa. Kita kalau nggak punya nggak punya bekal yang kuat, itu bisa-bisa terpengaruh dengan tulisan mereka. Ya. Jadi itu dijawab sama Profesor Azami gitu kan, secara ilmiah, metode ilmiah dalam analisa dunia modern gitu. Ya, itu luar biasa. Itu dalam bahasa Inggris. Jadi bisa cari yang aslinya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh beberapa orang profesor dan juga teman saya gitu kan di UIA. Sekarang ada yang sudah pindah ke Indonesia. Saya tanya, Pak Ustadz, ini terjemahannya atau Ustadz terjemahannya iya ini. Terjemahannya agak-agak lucu saya bilang. beliau ketawa saja gitu kan. Nah, jadi ada yang kalau saran saya kalau itu ada juga dalam Gemaisani Press Indonesia terjemahkan, tapi saran saya beli yang pakai bahasa Inggris. Karena ada teks aslinya itu lebih mantap insya Allah kalau kita biasa bahasa Inggris ya. Baik, nanti kita bicara Al-Quran lebih lengkap dalam sesi yang berikutnya lah kalau insya Allah kalau tertarik. Nah, sekarang kita masuk kepada tema berikutnya mengenai khitan. Tahu nggak masalah khitan itu apa khitan? Sunat. Sunat, ya khitan ya. Jadi mengenai masalah kapan Nabi SAW itu disunat, ya, ada 3 berbeda pendapat ya. Pendapat pertama adalah beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Nah, ini pendapat oleh Abu Faraj Al-Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Maksudnya adalah ada pendapat yang disebutkan dalam kitab kumpulan hadis-hadis yang maudhu, palsu gitu. Makanya jadi hadis ini dari riwayat ini tidak sahih sebetulnya, tetapi dikumpulkan dalam kitab tersebut. Jadi ada yang salah satu riwayat yang tidak sahih itu, yang palsu itu ya menyebutkan bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Tetapi tidak ada hadis yang menjelaskan hal ini secara sahih ya, secara betul yang keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ya kalaupun betul lah beliau ini lahir dalam keadaan dikhitan, ini bukan suatu keutamaan juga. Karena ternyata, wah luar biasa, kita tidak tahu ya. Banyak pula di kalangan manusia, kata Ibnu Qayyim,
yang dilahirkan dalam keadaan telah dihitan. Contohnya adalah Abu Abdullah gitu. Jadi Al-Maimun ini berkata kepada Abdullah, Abu Abdullah, anak yang telah dilahirkan dalam kondisi dikhitan, apabila telah melampaui separuh hafsyah lebih ke atas, maka tidak perlu diulangi lagi. Jadi kalau anak itu sudah lahir, kemudian sudah dihitan, kulupnya tidak ada lagi, tapi sudah lebih dari separuh, maka tidak perlu diulangi lagi hitan itu. Itu. Ya. Nah, Abu Abdullah ini Muhammad bin Utsman Al-Khalili, seorang ahli hadis dari Baitul Maqdis, dari Palestina, yang kebetulan dilahirkan dalam kondisi sudah dihitan dan keluarganya tidak lagi menghitannya selepas itu. Gitu. Jadi sudah dihitan tidak perlu dihitan lagi. Jadi bukan merupakan satu keutamaan, lebih mungkin adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan supaya nggak perlu lagi keluar biaya untuk menghitan. Apalagi di Indonesia kan kalau hitan kan suka ada pengantin sunat tuh ya. Sunat aja ada pengantinnya gitu kan. Pakai apa? Pakai kuda-kudaan gitu kan, pakai pakaian pengantin. Kan kadang-kadang kalau orang yang nggak mampu kan jadi keberatan untuk mengadakan hal tersebut gitu ya. Dan tidak mau mengecewakan anak-anaknya, terpaksa harus minjem uang atau gimana. Ini juga suatu hal yang makanya orang-orang yang lahir dalam keadaan hitam itu terbantu secara finansial untuk tidak perlu lagi mengadakan acara-acara seperti itu. Kemudian adalah Nabi SAW dihitan pada hari ketika malaikat membelah dadanya saat beliau berada di bawah asuhan Halimah. Ini pendapat yang kedua. Ya. Pendapat ketiga adalah kakek beliau lah yang menghitannya pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Dibuatkan jamuan untuknya dan kemudian diberinya nama Muhammad. Ini berdasarkan satu riwayat dari Ibnu Abbas yang juga ternyata sanadnya ada sedikit kejanggalan. Ya, jadi tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa memang saat itu Nabi SAW itu dikhitan mengikuti tradisi bangsa Arab saat itu. Ya. Jadi maksudnya adalah pokoknya yang penting Nabi SAW sudah dihitan. Kapan dihitannya ataukah dihitan secara tradisi bangsa Arab itu enggak masalah dan tidak memerlukan kutipan atau dalil dari siapapun juga. Karena saat itu banyak kebudayaan Arab yang juga masih berlaku juga ketika Islam itu datang gitu. Jadi maksudnya tidak dihilangkan gitu. Jadi memang termasuk juga hitan itu juga termasuk satu yang berlaku saat itu juga. Jadi orang-orang Arab saat itu juga kebiasaan sudah dihitan gitu, mengikuti tradisi saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada pendapat yang satu ya mengenai masalah ini. Jadi kalau ada yang nanya kapan Rasul hitam ya sebutkan saja tiga-tiganya ya, pendapatnya ada 3 gitu kan. Dan again kembali lagi kepada ini pandangan yang menurut saya yang manapun juga tidak akan mempengaruhi keimanan kita gitu ya, tidak akan mempengaruhi keimanan kita. Oke ya. Ada lagi? Kalau Pak Anggana, ya. Tapi pernah ada yang maksudnya ya ada yang pernah bertanya ya kalau bisa dibilang dia sedikit agak ateis mungkin. Jadi dia bertanya, ibaratnya kalian kan mengikuti Nabi, kenapa kalian disunat? Kamu tahu nggak kapan Nabi disunat? Itu ya seperti itulah. Ya kan yang penting kan Nabi disunat, betul nggak gitu kan? Kan Nabi yang penting kan disunat gitu kan. Apakah kapannya itu juga nggak masalah karena nggak ada yang meriwayatkan juga gitu kan. Sekarang misalnya karena banyak hal-hal yang sebetulnya yang penting itu adalah kita melakukannya, bukan misalnya kita tidak melakukan, bukan kita kapan melakukannya. Contoh misalnya Pak haji misalnya, betul nggak? Nabi SAW haji cuma sekali ya Pak ya, sebelum meninggal gitu. Terus kenapa kita haji masih muda? Nabi SAW hajinya umurnya udah tua 60-an. Kita hajinya 20-an, 30-an, 40-an, betul nggak? 50-an gitu. Ada yang 70-an, 80-an. Ya kan? Jadi sebetulnya nggak masalah kapan itu berlaku. Karena kalau contohnya Nabi SAW sendiri, beliau haji cuma sekali gitu. Karena hakikatnya perintah itu bukan kepada timingnya gitu. Jadi ada perintah-perintah yang mengikut kepada timing. Misalnya ibadah-ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, betul ya. Itu ada timingnya gitu kan. Ibadah itu kan ada aturannya dan juga ada masanya. Ada juga ibadah yang sifatnya adalah asal sudah dilakukan ya sudah aja berlaku, nggak apa-apa gitu. Yang penting sudah berlaku gitu. Seperti itu. Ya, misalnya syahadah pertama kali gitu kan. Khitan yang sekali seumur hidup gitu. Kalau sudah berlaku ya sudah gitu. Ya. Kalau kita tidak tahu
Katakan saja ya, karena nggak semua riwayat ada, dan ini bukan riwayat yang artinya yang mempengaruhi kepada keislaman seseorang. Itu artinya bukan kepada usuluddin, bukan kepada basic kepada agama. Itu Pak. Itu aja jawabannya. Ya. Karena nanti back and forth diskusi, ya kan dia nanya kecil-kecil, nanti nanya lagi gimana Rasulullah kalau buka pintu rumah gitu kan. Susah juga gitu kan. Kita ditanya hal yang seperti itu kan memang, karena agama itu, jawab aja, agama itu memudahkan, bukan menyusahkan. Faqra'u ma tayassara min. Kita baca Quran aja dibaca yang mudah dikasih 7 huruf gitu kan. Dan kalau kita bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Agama itu hadir itu untuk mengatur hal-hal yang esensi dan memudahkan manusia, tidak menyusahkan. Yassir wala tu'assir, ya. Kalau ada agama yang sangat menyusahkan, itu ada yang salah. Agama Islam sangat memudahkan. Orang sholat tidak bisa sholat berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, ya terlentang. Tidak bisa terlentang, ya pakai isyarat gitu. Sesuai kemampuan kita lah apa yang kita buat. Setelah mulai sadar harus sholat gitu kan. Kalau nggak bisa wudhu gimana? Ya udah sholat aja gitu. Diterima atau tidak, itu tidak tahu Allah Subhanahu wa taala yang niatkan aja mau berwudhu, sudah niat wudhu, sekarang niat sholat gitu aja. Karena intinya adalah selama manusia mulai sadar, dia harus beribadah sesuai kemampuannya gitu. Nah, gitu aja jawabnya Pak ya. Ya, Oke. makasih Pak Angga. Sama-sama. Kalau nggak ada, kepada Satu lagi next. mungkin Pak, Silakan Pak. tentang hitan. Apa secara syariat apa ada tuntunan di usia berapa misalkan disarankan untuk menghitan anak laki-laki? Ya, pendapat saya tidak ada ya, tidak ada yang, makanya karena pendapat ini sendiri, karena tidak ada dalil yang tepat yang ada di hitan saja gitu kan. Cuman ada yang mengikut kebudayaan, ada yang masih kecil, ada yang sudah agak besar gitu. Jadi tidak ada yang klek gitu, mulai itu setahu saya. Artinya yang betul-betul, kalaupun ada, sifatnya itu sifat yang tidak mengikat lah gitu. Ya, jadi Oke, Pak. jadi intinya adalah ya kalau bisa sebelum, karena kita juga tahu ada yang sudah besar di hitan kan. Saya masuk Islam gitu kan. Ya. Jadi nggak apa namanya, nggak menjadi ini gitu. Tapi adalah yang penting kewajibannya dilakukan. Biasanya saat anak itu masih ya kecil biasanya, supaya mungkin tidak terlalu apa namanya, terlalu panik lah gitu ketika dihitan gitu kan. Boleh ya? Ya. Sekarang para pengasuh baginda Nabi SAW. Ya. Nah, jadi kita kan suka tahu para siapa yang mengasuh Nabi SAW. Kebiasaan orang-orang Arab terdahulu adalah kalau misalnya punya anak itu selalu membawa anaknya ke pedesaan ya, karena supaya anak itu di pedesaan itu bisa mendapatkan udara yang lebih segar gitu, mendapatkan iklim yang lebih bagus, sehingga disusui oleh orang-orang yang di desa itu, karena orang-orang zaman dahulu juga tahu di desa itu lebih murni gitu kan, tidak ada kotor segala macam, karena kan kalau di kota Mekah tuh kan ramai orang lalu lalang gitu kan, takut ada penyakit segala macam, maka anak-anak kecil itu suka dibawa ke desa, ke kampung untuk disusuin sama orang-orang di kampung situ gitu. Itu kebiasaan orang Arab zaman dahulu, termasuk juga berlaku pada Nabi SAW. Nah, ibu susu Nabi SAW ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah yang kita suka yang kita banyak nggak tahu, yaitu namanya Suwaibah ya. Jadi Suwaibah ini adalah ibu susu baginda Nabi SAW yang pertama. Dia adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi budak itu biasa menyusui juga ternyata gitu. Ia menyusui baginda Nabi SAW selama beberapa hari. Menyusui juga bersama Nabi SAW itu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi, Masruh yang juga merupakan putra dari Suwaibah. Jadi Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi dan Masruh ini menjadi saudara sesusuan Nabi SAW. Selain itu juga menyusui juga paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah itu juga menyusu dengan Suwaibah pada saat yang sama ketika Nabi SAW menyusu dengan Suwaibah. Loh, kok bisa paman Nabi SAW menyusu juga? Karena ternyata Hamzah itu dengan Nabi SAW tidak terpaut jauh usianya. Ya, sangat dekat usianya. Ya, kalau bagi yang belum tahu ya. Ya, kalau jadi Nabi SAW itu dengan Hamzah, walaupun dia Nabi itu adalah keponakannya, tetapi seperti abang adik sebetulnya. Ya, usianya nggak terlalu jauh dengan Hamzah. Itu ya. Jadi Hamzah juga menyusu dengan Suwaibah. Ya, kemudian yang kedua adalah kita sudah kenal, ini famous ya, paling lama, Halimah As-Sa'diyah. Ya, ia
Jadi Halimah Sa'diyah ini menyusui baginda Nabi SAW. Ia juga susui pula putra paman beliau yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Nah, ini Abu Sufyan ini jangan tertukar dengan Abu Sufyan ibnu Harb ya. Abu Sufyan yang kita kenal Abu Sufyan itu yang ibnu Harb tadi. Ini Abu Sufyan yang lain ya. Abu Sufyan yang masih ada saudara dengan Nabi SAW, masih satu bani. Ya, Bani Abdul Muthalib, masih dari kalau golongan al Hashimi ya. Jadi masih Bani Hashim ya, masih satu kabilah dengan Nabi SAW. Beda ya, beda kabilah tapi namanya sama depannya ya. Adapun paman beliau Hamzah disusukan di Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, jadi maksudnya tempatnya sama tapi beda kabilah yang menyusui gitu. Ternyata ibu susu yang menyusui paman Nabi SAW Hamzah juga pernah menyusui Nabi SAW ketika satu hari saja saat baginda berada dalam pemeliharaan Halimah. Jadi masih satu kampung. Saat itu dititipkan kepada kepada Bani Sa'dah gitu kan, kepada Bani Sa'ad. Kemudian disusukan juga saat itu oleh ibu susu yang sama dengan Hamzah gitu. Nah, sehingga Hamzah ini bin Abdul Muthalib ya, paman Nabi, juga merupakan saudara susuan Nabi juga dari dua sisi, Suwaibah dan dari As-Sa'diyah juga. Nah, jadi As-Sa'diyah itu kan Bani Sa'ad ya, Bani Sa'ad. Jadi As-Sa'diyah itu kabilah lah gitu, Bani Sa'ad. Nah, jadi makanya Nabi SAW sangat dekat dengan pamannya gitu. Ketika beliau terbunuh syahid dalam perang Uhud itu beliau sangat sedih gitu kan. Karena ya saudara bukan hanya usianya dekat gitu kan, kayak abang adik, saudara sesusua juga gitu. Jadi sudah kayak saudara sendiri gitu ya. Jadi sangat-sangat luar biasa terpukul ketika itu, bahkan ketika walaupun Nabi SAW memberikan ampunan kepada Wahsy ya yang membunuh Hamzah, saat itu tetap saja Nabi SAW tidak masih berat hati untuk melihat Wahsy gitu kan. Karena mengetahui bahwa ia yang membunuh pamannya yang sangat dicintainya. Itu ibu susu ya. Sekarang para pengasuh ya, mengasuh ini seperti yang mengasuh anak-anak. Ya tentunya adalah ibunda beliau sendiri ya ketika beliau masih kecil, yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab, dan juga Suwaibah ya, Halimah, dan juga Syaimah. Syaimah ini putri Halimah yang mengasuh beliau bersama ibunya juga. Jadi Syaimah ini juga membantu ibunya mengasuh Nabi SAW. Ya, jadi ketika menyusui otomatis mengasuh juga kan gitu. Kemudian ada lagi satu lagi, itu Ummu Aiman. Yang Ummu Aiman ini yang mengasuh Nabi juga. Dia seorang wanita terhormat lagi mulia yang berasal dari Ethiopia. Nah, beliau ini dapat Ummu Aiman ini diwaris dari ayah Nabi SAW ya, sebagai hamba sahaya. Kemudian Ummu Aiman ini dinikahkan dengan orang yang sangat dicintai baginda, yaitu anak angkat baginda yang bernama Zaid bin Harisah. Ya. Jadi dari pernikahan Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman lahirlah Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid ini adalah orang yang diutus Nabi SAW untuk memimpin pasukan ya pergi ke perang apa sih namanya? Ada ingat nggak perang apa? Ya, nanti kalau nggak ingat jadi PR lah. Ya, Usamah bin Zaid ini memimpin pasukan Nabi SAW dalam perang apa? Nah, nanti biar tahu. Oke? Dan dia pula lah yang ketika Ummu Aiman ini juga yang ditemui oleh Abu Bakar dan Umar setelah wafatnya Nabi SAW dalam keadaan menangis. Menarik ini ya. Ketika Ummu Aiman ini menangis ketika Nabi SAW wafat, kemudian datang Umar dengan Abu Bakar bertanya, kenapa kamu menangis gitu? Bukankah apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya? Umar menjawab, ya sesungguhnya aku tahu bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya, tetapi aku menangis karena terputusnya berita dari langit. Ya, nah kemudian jawaban ini pun membuat keduanya juga menangis. Jadi para sahabat itu sangat mencintai Nabi SAW karena ketika ada Nabi SAW datanglah kabar-kabar dari langit. Ya. Sehingga mereka merasa menjadi manusia yang mulia gitu karena dimuliakan oleh Allah dengan adanya Nabi dan juga dengan berita dari langit. Jadi apa sih berita berikutnya? Apa sih berita berikutnya? Sahabat itu sangat menantikan apa sih wahyu berikutnya. Makanya banyak yang sedih ketika Nabi SAW wafat dikarenakan terputusnya wahyu gitu. Ya. Nah itulah yang berlaku. Jadi insya Allah sampai pada kesempatan kali ini sampai pada para pengasuh baginda Nabi SAW. Ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Mau tanya Pak, Silakan. ini masalah mungkin fikih kontemporer juga kali ya.
masalah ini persesusuan gitu. Kalau sekarang kan, soalnya dulu ada teman yang nanya, yang tinggal di sini, teman saya ini ingin mendonorkan ASI-nya ke rumah sakit gitu. Setahu saya kalau misalnya, karena kan itu statusnya nggak jelas, tapi sebenarnya niatnya bagus karena untuk menolong gitu kan, yang susah ASI gitu. Terus akhirnya saya bilang kalau yang sepersusuan gitu, kalau nanti kalau udah besar terus dia beda jenis kelamin, dia akan bisa tidak boleh untuk menikah. Apa benar itu? Terus gimana untuk kayak donor ASI gitu hukumnya? Ya ini juga memang permasalahan fikih yang sangat menarik ya, karena kalau kita bicara masalah susu itu apakah harus secara fisikal susu itu harus kan susu yang didonorkan itu sudah diekstrak gitu kan, atau susu itu adalah susu yang diminum langsung dari payudara si ibu itu gitu kan. Nah ini juga, tapi pandangan para ulama bahwa ketika diekstrak juga berlaku. Jadi kalau diminum juga sebetulnya sama. Kalau diminum kemudian menyusui itu adalah hukumnya adalah ketika minum susu dan mengenyangkan gitu ya. Jadi berbeda pendapat kalau sudah diekstrak apakah sama atau tidak. Nah makanya karena tidak ada hukum ini, karena kalau hukum yang seperti ini kan fikihnya itu tidak pasti dikarenakan bahwa dalilnya ketika itu kondisinya adalah susu itu masih dalam tubuh gitu. Dikeluarkan dengan cara seperti itu. Maka ketika berbeda pengeluarannya, apakah dia lantas hukumnya berbeda? Nah ini makanya jadi ilmu usul fikih gitu. Nah tanya pada ilmu usul fikih lah. Tapi pengetahuan saya bahwa ada perbedaan pendapat mengenai ini. Makanya berhati-hati dalam mendonasikan ASI gitu kan. Karena kan itu ada hubungan nanti kepada nasab, kepada mahram. Jadi betul kalau misalnya memang pendapat yang mengatakan bahwa dia berlaku juga, ya sama gitu. Selama susu itu mengenyangkan maka dihitung menyusui begitu. Ya, jadi kalau mengenyangkan kata ulama maka dihitung menyusui, maka berlaku juga dia jadi mahram dengan anak yang disusui saat itu juga gitu. Nah, jadi harus tahu siapa gitu kan. Sama juga sebetulnya seperti ini misalnya Mbak. Sama kan donor sperma misalnya, betul nggak? Donor sperma kan juga kalau nggak jelas siapa nanti bapaknya gitu. Bisa jadi nanti ternyata dia bisa jadi donornya sama, ternyata jadinya anaknya laki-laki perempuan, mereka menikah ternyata dari bapak yang sama gitu kan. Ya, nah itu juga mungkin bisa berlaku juga gitu. Makanya itu perlu direkod juga. Nah, makanya dalam Islam itu hal-hal yang sifatnya donor itu yang seperti ini terutama yang ada kaitan dengan nasab itu dihindarkan. Ya, kalau yang menyusui itu menurut saya tidak urgen ya. Kenapa donor ASI tidak urgen? Karena kalau ibu itu nggak ada ASI ya masih bisa pakai susu bubuk gitu kan. Memang tidak sempurna, tapi bukan berarti tidak bisa hidup. Jadi nggak ada daruratnya di situ. Ya, secara usul fikih itu sesuatu itu bisa menjadi la doror wala diror, tidak boleh mendorotkan gitu secara agama. Nah, kalau tidak ada kedaruratan di situ, ya nggak ini gitu kan. Nggak, kalau mau donor ya harus didata gitu kan, siapa siapa Penerimanya. penyuh susunya gitu. Jadi itu Oke. termasuknya khilaf dan menurut saya dihindari aja. Ya kalau ada yang mendonorkan ASI nggak usah didonorkan lah gitu. Kalau mau bawa aja langsung ke sini disusui gitu. Yang kita tahu aja. Maksudnya saya belum dengar anak yang meninggal gitu ya. Apalagi di Denmark atau di dunia modern atau di Indonesia bahkan pun yang meninggal karena karena ibunya nggak punya ASI, karena kebanyakan bisa disusui sama tetangganya gitu. Atau kadang-kadang jadi kita tahu gitu kan siapa yang menyusui gitu. Dan kita punya track record gitu, dan juga bisa juga dengan susu formula pengganti gitu ya, itu juga bisa. Dan memang tidak sempurna tetapi ya tidak membahayakan menurut saya. Mungkin ada hal kan kalau dalam susu ibu tuh ada yang zat yang Kolostrum. yang kolostrum yang khusus gitu kan yang membantu gitu. Tapi kan juga itu juga bisa didapat dengan eksternal juga kalau nggak salah, ada kolostrum eksternal juga. Tapi kan itu buatan Ustadz, nggak kayak kolostrum ibu. Iya memang. Tapi kan maksudnya tidak memudaratkan juga kalau orang tuanya nggak punya, nggak sedikit susunya misalnya, ya udah gimana lagi gitu kan. Artinya nggak sampai urgent banget gitu. Kalau misalnya mau cari yang ada yang lagi menyusu juga, jadi bisa di ini ya. Dan itu penting juga buat kita, kalau kita dulu sempat menyusu sama orang lain waktu kecil, tanya siapa yang kita susui gitu, karena itu nanti jadi mahram sama kita gitu. Anak saudara susuannya ya. Gimana Mau tanya Pak Anggana, Hmm. yang
dulu pas Nabi menyusui itu kan, apakah dulu pas di zaman menyusui itu ada yang aturan-aturan seperti yang tadi itu, misalkan saudara sepersusuan segala macam itu. Hah? Nah, itu apakah ada aturan seperti itu? Sudah ada aturan seperti itu atau belum? Nah itu belum ya, yang seperti itu. Itu kan hukum Islam ya. Jadi cuman dia tahu dia sudah sepersusuan. Jadi masih banyak aturan-aturan yang kemudian dikoreksi sama Islam, konsekuensinya apa gitu. Ya, jadi saat itu belum ada mengenai. Cuman dia taunya adalah dia jadi saudara. Maksudnya jadi kalau jadi saudara, seperti misalnya gini, ada aturan misalnya anak angkat itu dianggap sebagai anak sendiri dan menikahi anak istri dari anak angkat itu tidak diperbolehkan gitu kalau dicerai gitu. Nah, itu kemudian diralat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada aturan-aturan yang memang mungkin saat itu memang ketika itu bersaudara sepersusuan jadi saudara gitu kan. Kemudian apakah boleh menikah atau enggak? Mungkin ada aturan juga di situ, tidak disebutkan. Tapi banyak sekali aturan-aturan dari orang Arab itu saat itu yang memang diadopsi juga dalam Islam. Dan ketika tidak ketika aturan itu tidak diadopsi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan keterangan siapa yang dimahramkan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan semuanya, maka saat itu memang ada beberapa yang masih diperbolehkan gitu. Tapi habis itu diharamkan. Ada yang sudah diharamkan kemudian dikuatkan lagi dengan turunnya ayat itu, ya. Jadi memang saat itu dalam kebudayaan Arab itu yang kemudian diadopsi juga dalam Islam karena memang dia sejalan juga gitu. Jadi sebetulnya tidak semuanya buruk saat itu ya menurut saya. Termasuk kayak saudara sepersusuan ini gitu ada itu juga suatu yang sangat dijaga. Makanya ketika dan itu juga terekord juga ya saudara sepersusuan itu. Makanya ketika Nabi SAW saat itu menaruhkan Hijaz kalau tidak salah. Kemudian saudara sepersusuannya itu ada ditawan gitu yang dari Halimah ya. Kemudian Nabi SAW tahu ada ini adalah dia. Akhirnya apa dibebaskan sama Nabi SAW. Ini saudara sepersusuan saya gitu. Jadi masih ada hubungan walaupun saat itu kan dia kafir. Tapi juga harus diingat saat itu bahwa ketika Islam itu, misalnya pernikahan ketika dalam Islam itu kan kalau orang bukan Islam menikah tidak sah gitu ya. Kemudian terus pernikahan mereka yang zaman dahulu gimana Ustadz? Apakah pernikahan itu juga juga tidak sah? Ya ketika Abu Bakar dengan istrinya gitu kan, Umar dengan istrinya. Nah, di saat itu ada dispensasi ya ketika orang itu masuk Islam bersama-sama maka pernikahannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sah sudah gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang berlaku saat itu yang memang ya boleh aja gitu ketika memang sejalan. Jadi ketika itu Islam itu banyak memudahkan kita gitu. Jadi tidak merubah aturan baku yang berlaku di masyarakat gitu. Gitu. Semoga menjawab, Pak. Ada lagi? Tiba-tiba sepi. Belum ada dari saya, Pak. Nggak ada. Tadi Mbak Vera mau ngomong apa? Nggak jadi. Eh, apa ya? Enggak, tapi mau ini yang terakhir itu karena kan kata tadi dibilang ada 7 ya. Hmm. Apa tadi bilang Bapak? Yang masalah 7 itu apa mungkin 7 karena huruf. itu 7 huruf ya? Hmm. Ada kaitannya dengan qiraat juga nggak, Pak? Iya itu nanti ceritanya panjang itu nanti jadi Oke. ke Qiraat apa? qiraat nanti. Ya Tapi qiraat. bukan berarti harus wajib Oh bukan. kan? Maksudnya kan tadi bacalah yang mudah bagi kita gitu kan. Ya karena kita tidak pernah tahu yang lain makanya kita ini mudah bagi saya gitu. Justru kalau saya tinjau ya bacaan yang sering kita baca di Indonesia ini justru malah bacanya paling susah sebetulnya menurut saya. Ya, beberapa huruf itu kalau membaca dengan sempurna itu sangat susah dibacanya gitu. Kalau tidak sempurna memang mudah dibacanya, tapi kalau sempurna sangat susah. Makanya ada riwayat-riwayat lain yang lebih mudah dibaca sebetulnya. Dan saya sangat jarang baca dengan riwayat yang sekarang. Kenapa? Karena baca susah capek gitu. Ya, jadi ada kaitan nanti bagaimana itu lahirnya 7 qiraat sab'ah gitu kan di Indonesia kan Iya. ya. Qiraat sabi. Tapi sebetulnya yang qiraah itu ada 10 sebetulnya. Asyarah ya sebetulnya. Jadi ada 10 qiraat. 10 qiraat
Kemudian ada setiap qiraat itu ada 2 periwayat, ya. Ada perawi, ya. Jadi ada 20 rawi. 20 rawi maknanya ada mungkin kita bisa jumpai 20 mushaf, ya. Nah, itu yang mutawatir lah. Jadi yang mutawatir yang boleh dibaca gitu, yang tidak ada kesalahan insyaallah dan konsisten. Jadi ada 20 cara baca, dan kita saat yang kita baca ini di Indonesia ada yang tahu? Ya, yang pasti bukan Syafi'i. Kadang-kadang ada yang tanya gini, kamu baca apa? Nggak tahu, saya Syafi'i karena saya Indonesia gitu. Itu fikih ya. Ada yang tahu nggak kita baca qiraat apa? Nah, kalau baca qiraat, kalau kita beli Al-Quran, tengok di bagian belakang itu ada keterangannya, itu riwayat apa gitu. Ya. Tapi dalam bahasa Arab sih gitu. Jadi ya, pakai sekarang Google Translate kan canggih tuh. Bisa pakai ini. Kali-kali pengen tahu kita tengok di belakang itu tulisannya apa gitu. Nah, itu yang kita baca sekarang ini namanya adalah riwayat Hafs, ya. Riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim. Jadi kalau ada yang tanya kita baca apa? Kita baca riwayat Hafs an Asim. Oke. Itulah sebagai informasi. Nanti kalau mau tahu lagi apa namanya? Cari tahu lah buat PR gitu selain yang tadi sama bin Zaid tadi. PR berikutnya adalah cari tahu lah. Tadi kan periwayatnya adalah Hafs dari qiraat Imam Asim. Nah, tadi saya bilang kan satu qiraat itu ada 2 perawi ya, para 2 periwayat. Nah, karena yang pertama tadi adalah Hafs, maka siapakah yang kedua yang meriwayatkan dari Imam Asim? Nah, cari tahu lah. PR yang kemarin udah dijawab belum Pak? Maaf, Afwan, saya telat tadi. Tadi sudah kan ya dijawab ya. Turunnya betul nggak? Sudah. Udah lewat ya tadi ya? Banyak Ada ya? di note juga Mbak Vera. Ada ya? Tapi bisa Oke, diulang sih. oke. Ya udah, nanti aku coba baca lagi. Ya kalau nggak tahu. Di atas nomor 5 persis. Oke, itu yang masalah ini kan, apa? Lailatul Qadar Lailatul sama Qadar, ya. Ya. Oke, itu aku baca. Ya. Kalau misalnya, ya kalau nggak tahu tanya lagi. Tapi intinya jawabannya ada khilaf itu aja lah. jadi jawaban apa saja, insya Allah nggak ada yang salah gitu. Berarti Ya. sama-sama, maksudnya sama-sama penting. Cuman kalau yang Ramadan itu malam terbaik di seluruh. Tapi kalau Malam. yang ya Zulhijjah itu hari terbaik, itu bukan? Iya, jadi betul. Jadi kalau yang kalau bulan Ramadan itu adalah 10 hari terakhir itu adalah malam-malamnya tuh malam-malam paling baik untuk beribadah. Ya, sedangkan kalau di bulan Zulhijjah itu 10 hari Zulhijjah pertama itu adalah paling baik siang harinya yang Iya, baik siang, untuk betul. beribadah. Oke. Nah, Ya, itu yang aku jadi tahu. siang dan malam itu pendapat para ulama untuk mengakurkan tadi kan. Karena memang kenyataannya kan banyak ibadah-ibadah malam yang disyariatkan di mana? Di bulan Ramadan gitu. Sedangkan di Zulhijjah itu lebih kepada harinya, jadi siang hari. Dan ibadah haji itu kebanyakan dilakukan pada siang hari, ya kan? Ya. Memang ada yang tawaf malam lah, mungkin ada yang bilang, "Ustaz, ada yang tawaf malam." Ya lah, tapi memang kebanyakan siang hari. Ya. Kalau dari mulai wukuf di siang hari, betul nggak? Ya, paling mabit aja yang di Musdalifah yang malam hari namanya mabit gitu kan. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan ada apa ya? Hari Rabu ya? Tengok dulu ya. Saya kebetulan ada outing. Oh iya, saya ada offsite. Dibilang juga sih, tapi kemungkinan besar nggak kalau misalnya bisa nyiapkan, nanti saya siapkan. Insya Allah kalau nggak bisa menyiapkan, nanti saya kasih kabar lah. Gitu. Oke Pak, bisa Ya. dikondisikan dekat-dekat hari. Biasanya tahunya hari Senin Pak, kalau belum siap ya saya kasih tahu belum siap gitu. Ya. Jadi kalau misalnya udah siap, insya Allah gitu. Kalau nggak, oke, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan surat Al-Asr.